memuji dan menyembah Dia. Mari kita akan mulaikan ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengagumi setiap pekerjaan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Engkau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami, menjadi juru selamat kami. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami dan tidak pernah melupakan kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, pimpin ibadah kami, urapi kami para pelayan-Mu. Roh Allah bekerja pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
orang-orang yang percaya, kita semua. Damai
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi apapun, Dia Allah yang disebut Immanuel. Allah beserta dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Immanuel.
Haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Amin. Hari ini Dia bersama dengan kita, besok Dia bersama dengan kita, lusa bersama dengan kita, dan selama-lamanya Dia bersama kita, dan kita terus akan bersama-sama dengan Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya, dan setiap orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 26 Desember 2021, Sang Immanuel. Sang Immanuel. Siapa Immanuel? Dalam bahasa Ibrani, Immanu artinya bersama atau beserta kita. El artinya Tuhan atau Allah, disebut Elohim. Jadi Allah beserta kita, itulah Immanuel. Allah menyertai kita. Mari kita melihat ayat pokok kita yang terambil dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Matius pertama ayat 23 berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya, sebenarnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Nah, kata Immanuel ini sudah ada di hati Allah. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, di perjanjian lama terdapat 2 kali kata Immanuel dan 1 kali dalam perjanjian baru. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14 dan pasal yang ke-8 ayat 8, kita membaca Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi nubuat yang disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya itu ratusan tahun sebelum Yesus turun ke dalam dunia. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Bukan dari manusia Immanuel itu, tapi dari Tuhan sendiri. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tidak dijelaskan, tidak dikatakan sesungguhnya sepasang suami istri akan katakan memiliki seorang anak, tapi dikatakan sesungguhnya seorang perempuan muda. Dikatakan dalam bahasa Alkitab Alma, seorang gadis atau perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan penggenapannya dalam perjanjian baru di dalam Matius 1 yang kita baca ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Sang Immanuel menyatakan dirinya melalui Maria, seorang gadis anak darah yang mengandung dari Roh Kudus. Artinya Roh Kudus memakai Maria sebagai sarana lahirnya Sang Immanuel. Jadi Yesus itu disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Jadi kata Immanuel ini sudah ada di hati Allah jauh sebelum Yesus lahir ke dunia. Sebelum dia turun ke dalam dunia, kata Immanuel ini sudah ada di hati Allah. Dia beritahukan melalui para nabi dalam nubuatannya. Tadi kita membaca Yesaya 7 ayat 14, 8 ayat 8 dikatakan, dijelaskan Immanuel itu. Jadi Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Sebab itu di dalam Immanuel, di dalam Yesus, yang Immanuel kita memperoleh pertama kepastian keselamatan. Sekali lagi. Karena itu di dalam Yesus Sang Immanuel itulah kita memperoleh yang pertama kepastian keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada anak yang tunggal. Anak Bapa siapa? Immanuel. Yesus itulah Immanuel. Ada kepastian keselamatan. Lalu kita tahu di dalam Sang Immanuel itulah kita mendapatkan kepastian penyertaan. Kepastian penyertaan Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang berkata? Siapa yang berfirman? Siapa yang bersabda? Yesus Sang Immanuel. Dia bilang sama murid-muridnya, dia berkata kepada saudara dan saya sampai hari ini dia berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah apa yang terkandung dalam kata Immanuel? Ada penyertaan dan ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita memuji Tuhan karena Sang Immanuel itu turun ke dalam dunia. Jadi setiap kita berkata, setiap kita menyebut Immanuel, kita diingatkan kembali Allah menyertai kita, amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Setiap kita berkata Immanuel, Immanuel, artinya Allah menyertai aku, Allah menyertai engkau, Allah menyertai kita semua. Waktu senang atau susah, dia tetap Immanuel. Manusia bisa berubah, tapi Immanuel tidak pernah berubah. Ibrani katakan Yesus Kristus tetap sama hari ini, kemarin, dan selama-lamanya. Di waktu senang atau susah dia tetap Immanuel. Waktu sehat atau sakit dia tetap Immanuel. Dia tidak pernah bisa berubah karena dia Tuhan. Tadi kita mengetahui dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita belum sampai kepada akhir zaman. Kita akan menuju kepada akhir zaman. Apapun yang ada di dunia ini, dunia bisa bergolak, tapi penyertaan Tuhan itu tidak pernah sirna dari anak-anaknya, amin. Dia tetap ada sebab dia Immanuel, dia yang berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Allah menyertai manusia pasti dengan kasih. Tidak mungkin Allah bergerak tanpa kasih. Karena firman Allah katakan bahwa Allah itu kasih. Kasih itu adalah sifatnya Allah. Maka kasih inilah yang menggerakkan dirinya untuk memberikan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Dikatakan anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Jadi setiap kali kita berseru Immanuel, Immanuel, kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Kita mendapatkan kepastian keselamatan. Kalau kita membuka dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 kita mendapatkan Sang Immanuel itu selalu ada, selalu hadir, kapanpun karena dia adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau Immanuel itu Allah, maka dia hadir dimanapun, kapanpun anak-anaknya membutuhkan, dia hadir. 1 Yohanes 5 kita ingat ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Bapa Allah Bapa, oknum Allah yang pertama. Firman Allah Anak, Yesus Kristus oknum Allah yang kedua, pribadi Allah yang kedua, dan Roh Kudus pribadi Allah yang ketiga. Firman Allah katakan ketiganya adalah satu. Kita tidak menyembah 3 Allah, tapi satu Allah yang bertiga pribadi. Dan kalau satu tak terpisahkan, maka apa yang ada di hati Bapa, Yesus tahu. Apa yang di hati Yesus, Roh Kudus juga tahu. Karena itu kita melihat saudara, waktu penciptaan dunia ini, Sang Immanuel itu ada. Jadi Allah bertindak, bergerak, dan setiap Allah bergerak selalu diwarnai kasih, dan Immanuel itu ada. Kita lihat di awal penciptaan langit dan bumi, Immanuel itu sudah menampakkan dirinya. Karena 3 yang menjadi kesaksian di sorga,
Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Maka Firman yang menjadi manusia disebut Immanuel. Dia tahu, dia pencipta. Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutup samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Dia pencipta. Sang Immanuel itu pencipta. Di awal penciptaan langit dan bumi dia hadir, dia ada. Dia sudah menampakkan dirinya. Lalu di awal penciptaan manusia, kita lihat Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, lalu Allah memberkati mereka. Allah menciptakan manusia. Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Maka Sang Immanuel itu di awal penciptaan manusia, dia hadir, dia ada. Dia bukan ada pada waktu 2000 tahun yang lalu. Dia bukan ada di saat sekarang ini saja. Tapi dia ada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lihat waktu manusia jatuh dalam dosa. Kita membaca Kejadian 3 ayat 9. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Immanuel, dia memperlihatkan kasihnya. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi Allah tidak membiarkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah cari dan panggil mereka waktu mereka sembunyi. Allah cari, bukankah tindakan Allah itu kasih? Bapa itu penuh dengan kasih. Yesus itu penuh dengan kasih. Roh Kudus penuh dengan kasih. Kita mendengar Allah Bapa merencanakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus menggenapi rencananya Bapa. Roh Kudus menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi saudara, di dalam Immanuel kita lihat kasih Allah. Kasih Allah, kasih Allah. Kita tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Ada Sang Immanuel. Waktu kita mendengar, waktu kita berkata Immanuel, kita diingatkan kembali. Waktu orang diliputi dengan ketakutan, waktu Adam dan Hawa diliputi dengan ketakutan, mereka sembunyi. Waktu Allah tanya, kenapa engkau sembunyi? Mereka takut karena melanggar perintah Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lalu Tuhan menghampiri mereka dan memberi mereka pakaian dari kulit binatang. Dalam ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Pakaian yang mereka kenakan dari pohon ara. Dari daun-daun pohon ara itu Allah ganti. Tidak bisa dengan kebenaran diri memperoleh keselamatan. Harus dari Immanuel. Dikatakan bahwa dia akan menyelamat kaumnya daripada dosa. Immanuel itu. Maka Allah mengganti pakaian Adam dan Hawa itu dengan pakaian kulit. Bukankah ini kasih? Tanpa pakaian kulit binatang, tanpa ada tanda darah karena binatang disembelih, maka mereka akan mati dalam dosa. Maka dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia ini. Anak domba. Jadi waktu Adam mendapatkan pakaian kulit, dia mendapatkan kasih Allah. Dia menerima Immanuel. Karena Yesus menggenapi kasihnya Bapa dengan mati di kayu salib. Kita melihat iblis tidak senang. Iblis tidak suka. Iblis terus menebar ketakutan-ketakutan. Nah, kita melihat kata Immanuel ini pertama kali muncul waktu seorang raja yang bernama Ahaz alami ketakutan. Karena musuh, karena ancaman Resin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Israel. Maka mereka ketakutan. Dilanda ketakutan.
Ketakutan melanda diri dan rakyatnya. Tuhan suruh Yesaya sampaikan ini kepada Raja Ahaz. Kita membuka Yesaya 7 ayat 4. Yesaya 7 ayat 4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Saudara lihat, bukan saja di saat ini dia berkata sama kita, jangan takut. Pada waktu Raja katakan Ahaz alami ketakutan, Tuhan juga berkata jangan takut. Sebab dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Di saat Ahaz alami ketakutan, firman Tuhan datang kepadanya dan berkata, jangan takut. Waktu Ahaz alami ketakutan, Tuhan bilang, jangan takut, mintalah pertanda dari Tuhan. Kita bisa membaca itu dalam ayat 11, dikatakan demikian. Ini tanda yang Tuhan berikan kepada Raja Ahaz dalam ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Di saat Ahaz alami ketakutan, Tuhan bilang, minta tanda. Akan ada tanda bagimu dalam ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Di saat Ahaz alami ketakutan, Tuhan berkata, jangan takut. Lihat tanda yang kuberikan. Saya pakai kata alma, artinya perempuan muda atau gadis. Seorang gadis atau perawan. Jadi Yesaya dipakai Tuhan untuk menjelaskan kepada Ahaz di saat alami ketakutan. Begitu juga dengan kita pagi hari ini. Ketakutan apa yang sedang melanda kita? Ada Sang Immanuel. Tuhan nyatakan dirinya kepada kita. Jadi kelahiran anaknya itu suatu tanda dari tempat yang tertinggi, yang di atas. Kita baca ayat 11 dalam Yesaya 7. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, sesuatu dari tempat yang tertinggi dari atas. Dari tempat yang tertinggi. Tidak ada tempat yang tertinggi lain selain sorga. Kalau kita melihat kita ada di dunia ini, kita lalu lihat burung-burung terbang, ada pesawat itu, cakrawala, atmosfer bumi. Lalu kita lihat biliunan planet-planet, bintang-bintang, bulan matahari, itu di atas atmosfer bumi. Tapi manusia bisa masih menjangkau sampai ke bulan. Tapi di atas itu, maka Paulus pernah berkata, aku diangkat ke langit yang ketiga. Ke tahtanya Tuhan. Yang tidak terhampiri. Manusia tidak mampu menghampiri tahta Tuhan. Tapi melalui Sang Immanuel, kita akan bersama-sama dengan dia. Untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kelahiran Yesus merupakan suatu pertanda. Dari tempat yang maha tinggi. Orang mau bilang apapun. Orang mau berkata, mana ayahnya? Orang berkata, mana yang membantu dia melahirkan? Jangan percaya kata manusia. Percaya firman Allah. Roh Kudus yang pinjam tubuhnya Maria. Untuk dia lahir ke dalam dunia. Apa susahnya? Kita hanya terima dengan iman. Cara Allah luar biasa. Karena Allah roh, dia harus jadi manusia supaya dia bisa mati di kayu salib. Dan kembali pertanda itu dinyatakan dalam perjanjian baru dari tempat yang tertinggi. Matius 1 ayat 18 berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nalar sulit terima, logika tidak mungkin memecahkan, tapi iman yang mampu. Karena kita yakin apa yang firman Tuhan katakan adalah benar. Amin. Amin.
Jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Immanuel itu pernyataan Allah dari tempat yang maha tinggi. Digenapi dengan lahirnya Yesus Kristus di kandang binatang di kota Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Allah mau menyertai umatnya. Allah mau supaya umatnya tahu ada penyertaan Allah. Dan wujudnya adalah Immanuel. Supaya manusia tidak diliputi dengan kebimbangan, keraguan-raguan, gelisah, khawatir dengan hidup ini. Jadi penyertaan yang hakiki dari tempat yang tertinggi itu benar-benar terwujud dalam diri Allah yang Immanuel. Filipi 2 ayat 6-8 menjelaskan kepada kita. Dia rela mengkosongkan dirinya. Meninggalkan tahta sorga hanya untuk mati di kayu salib. Turun ke dalam dunia. Jadi jangan ada keraguan-raguan. Dialah Immanuel kita, Sang Immanuel, kita tidak perlu takut. Dalam situasi kondisi apapun, Yesus tetap Immanuel. Dia hadir dalam situasi dan kondisi apapun. Asal kita percaya kepada Tuhan, amin. Asal kita percaya. Maka Tuhan berkata, jadilah seperti imanmu. Kita yakin penyertaan Tuhan. Sepanjang tahun kita disertai Tuhan. Menginjak tahun yang baru, kita juga disertai Tuhan. Bertepuk tangan bagi dia. Asal kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan alami. Alkitab menjelaskan dalam Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Di mana mereka? Masih di dunia pada waktu itu. Bersama dengan Yesus ada di dalam sebuah perahu menyeberang danau. Mengapa mereka ketakutan? Karena angin ribut. Angin ribut bicara persoalan, masalah. Dan perahu itu bicara apa yang diandalkan. Jadi murid-muridnya dia merasa perahu menolong dia. Dia ada di dalam perahu. Tapi angin ribut membuat mereka ketakutan. Jangan andalkan yang kita andalkan di dunia ini. Mau andalkan apa? Mau andalkan kesehatan. Kesehatan tidak selama-lamanya. Mau andalkan kekuatan? Kekuatan juga tidak selama-lamanya. Mau mengandalkan harta? Kalau terjadi sesuatu, orang tidak bisa membawa hartanya. Harta bisa lenyap, firman Allah katakan, seperti burung yang bersayap lalu lenyap. Bukan tidak boleh terima kekuatan. Bukan tidak boleh terima kesehatan. Bukan tidak boleh kita punya harta. Tapi kita harus menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Harus Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus andalkan Tuhan. Kalau orang bicara ketakutan, orang misalnya wajar kan. Orang di dunia ini takut, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Tapi kalau kita melihat murid-muridnya, mereka sedang ada di dalam perahu di mana Yesus ada. Itu tidak wajar. Sekali lagi, ketakutan wajar, logika berkata wajar. Tapi kalau murid-muridnya ketakutan dengan angin ribut di saat Yesus bersama dengan mereka, itu tidak wajar. Kenapa? Apakah mereka akan tenggelam? Kalau mereka tenggelam, Yesus berarti tenggelam. Berarti dia bukan Allah. Pasti yakin mereka tidak akan tenggelam. Karena ada Immanuel. Begitu juga dengan kita. Ada persoalan. Apa yang kita andalkan? Andalkan Yesus. Andalkan dia. Dia pasti menyertai kita sebab dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dia Immanuel. Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 26. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin.
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi ketakutan itu Yesus mengeluarkan ucapan, dia berkata, kenapa kamu takut? Hai kamu orang yang kurang percaya. Sekali lagi tidak dipungkiri, kadang-kadang terucap dari mulut seseorang ketakutan-ketakutan itu. Tapi firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Orang bisa ketakutan, murid-murid bisa ketakutan. Tuhan bilang yang pertama karena kurang percaya. Kurang percaya. Hati-hati dalam kondisi di dunia ini. Orang bisa kurang percaya. Kurang percaya penyertaan Tuhan. Kurang iman. Murid-murid Tuhan juga pernah kurang iman dan mereka berkata, Guru, tambailah iman kami. Lalu orang bisa ketakutan, murid-murid bisa alami ketakutan. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari Sang Immanuel bersama dengan mereka. Kenapa anak-anak Tuhan alami ketakutan? Karena tidak menyadari sebenarnya Sang Immanuel ada bersama dengan mereka. Sebenarnya Sang Immanuel ada bersama dengan kita. Maka Tuhan ingin kita tidak luput dengan ketakutan. Karena Dia pencipta. Dia maha tahu. Dia maha hadir. Waktu sakit Dia pasti peduli. Kita melihat satu contoh. Katakan seorang perempuan yang sakit 12 tahun. Dalam Injil Markus pasal 5 di situ dijelaskan. Berulang kali dia mendatangi tabib untuk menyembuhkan penyakitnya dan tidak kunjung sembuh. Sampai hartanya habis. Kemudian dia datang sama Tuhan. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, kata dia, aku pasti sembuh. Dan benar, dia sembuh. Pertanyaan kita, kenapa dia sembuh? Karena dia meyakini Sang Immanuel. Alkitab tidak pernah berubah. Firman Allah tidak pernah berubah. Kenapa wanita ini sembuh? Karena dia yakin, dia imani, Yesus mampu. Begitu juga dengan kita. Asal kita imani penyertaan Tuhan, kemampuan Tuhan, maka pasti sesuatu yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Kita buka Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi Tuhan bilang, siapkan jalamu. Itu artinya siapkan imanmu. Tebarkan jalanmu, tebarkan jalamu. Lakukan imanmu. Itu tindakan iman, menebar jalan. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita percaya Immanuel menyertai kita, tindakan kita yakin bahwa Dia pasti tolong kita. Jadi Tuhan tidak mau kita jadi Kristen pantai. Tidak ada ikan. Tuhan bilang bertolaklah ke tempat yang dalam. Dalam Injil Lukas pasal 5. Yang pertama Tuhan tidak mau orang jadi Kristen pantai, tidak ada ikan, yang ada sampah. Kalau hidup seseorang, kalau perkataan seseorang, kalau perbuatan seseorang menimbulkan sampah bagi orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan penyertaan Immanuel. Dalam Injil Markus dikatakan mereka sedang menisik memperbaiki jalan mereka. Jala iman kita harus selalu diperbaiki tiap hari. Persoalan bisa menggoncang, tapi Tuhan menguatkan kita. Kita ibadah, kita dengar firman Tuhan, kita dikuatkan kembali. Jadi iman itu harus bertumbuh setiap hari, membuat kita tidak khawatir dengan hidup ini. Lalu yang kedua, jangan jadi Kristen yang sedikit jauh dari pantai. Dekat pantai tidak,
ke tempat yang dalam juga tidak. Setengah-setengah. Sedikit jauh dari pantai. Tuhan bilang jangan sedikit jauh dari pantai. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Tidak akan merasakan Immanuel. Ada banyak orang punya grafik naik turun. Kuat jatuh, kuat lemah. Karena cuma punya iman sedikit jauh dari pantai. Tuhan mau yang ketiga jadilah Kristen yang bertolak ke tempat yang dalam secara rohani, iman yang dalam. Firman Allah katakan karena disitulah tempatnya ikan dan murid-muridnya mendapatkan begitu banyak ikan waktu mereka menebarkan jalan mereka di tempat yang dalam. Jangan takut apapun yang kita alami. Dia Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah kesehatanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, ada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, karena dia Sang Immanuel. Kalau orang tinggalkan dia, Tuhan juga akan tinggalkan dia. Kalau dia tinggalkan Tuhan, Tuhan akan tinggalkan dia. Dia Tuhan, Sang Immanuel, dia Maha Tahu. Lukas 5 ayat 22 berkata begini. Lukas pasal 5 ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Jangan takut. Yesus tahu yang engkau dan aku alami. Amin. Yesus tahu apa yang kita alami. Bahkan dia beritahu kita tentang sorga dan jalan ke sorga. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Yesus berkata dengan jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas tidak ada yang lain. Mau jalan kemana? Dia berkata, akulah jalan. Only one way, satu-satunya jalan. Dia menjelaskan dia Sang Immanuel. Dia juga pasti datang kembali. Menjemput siapa? Menjemput miliknya. Menjemput saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 3 berkata begini. Dan apabila aku telah ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, bagi kita. Jadi di dalam Yesus kita punya kepastian tempat di surga. Amin, tepuk tangan bagi dia. Jangan tinggalkan dia. Tetap percaya kepada dia. Percaya kepada dia untuk selama-lamanya. Kita pasti sampai ke sana. Di dunia dia sertai kita. Di surga kita bersama-sama dengan dia. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan. Orang yang tetap beriman. Dan Tuhan mau itu ada pada saudara dan saya. Tetap beriman, tetap percaya. Di dunia ada Sang Immanuel, di surga bersama dengan Sang Immanuel. Amin. Tuhan berkati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian kita, Immanuel, Immanuel. Haleluya, haleluya. Kita yakin Sang Immanuel itu ada bersama dengan kita. Immanuel, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Immanuel, Immanuel.
kata Engkau meninggalkan kami. Tapi kami bersyukur pagi hari ini kami terus dikuatkan, diingatkan, diteguhkan untuk terus melihat bahwa Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Allah yang telah lahir bagi kami itu hidup dan terus menopang kami dalam segala keadaan. Jangan biarkan ketakutan tentang hari ini dan esok membuat iman kami memudar, Tuhan. Membuat mata rohani kami menjadi samar-samar. Tetapi biarlah kami terus memandang kepada Tuhan yang empunya kehidupan kami. Kami memandang kepada siapa pencipta kami, Yesus Immanuel. Engkau tahu apa yang menjadi keadaan kami hari-hari ini, Tuhan, dan Engkau selalu berfirman menjelang Tuhan tutup tahun 2021, Engkau akan terus membawa kami naik dan bukan turun bersama dengan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Taruh hati yang menyembah, memuji-Mu selalu dalam segala waktu. Taruh terus hati yang haus akan firman Allah, sehingga hanya firman itu yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran. Untuk kami mengalami keajaiban-keajaiban di dalam nama Yesus Kristus. Bantu setiap kami, kepala-kepala keluarga, baik Tuhan istri, baik orang-orang muda, bahkan mereka yang berjuang sebagai single parent. Kami tidak ditinggalkan sendiri. Kami bukan yatim piatu, karena kami punya Engkau Tuhan yang akan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan terus firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersuka cita, apapun keadaan dunia. Kami mau terus bersyukur. Kami mau terus pegang firman Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Immanuel. Terima kasih. Segala kemuliaan, syukur, pujian bagi-Mu. Berkati Bapak Ibu Gembala kami yang selalu membawa kami terus dekat dengan Tuhan melalui setiap perkataan-perkataan firman. Berikan hamba-Mu kesehatan selalu Tuhan. Berikan terus hamba kekuatan untuk dapat terus menabur akan setiap perkataan firman. Terima kasih. Berkati juga sidang jemaat-Mu Tuhan dengan segala keadaan mereka, baik jasmani maupun rohani. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan terus diberkati dengan cara yang heran. Terima kasih Tuhan. Kami terima setiap perkataan firman-Mu menjadi iman dan menjadi perbuatan dalam perkataan dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Engkau menyertai kami ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Di dunia Engkau sertai kami, di surga kami bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.